Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Oke, teman-teman, kali ini gue bakal bahas lulusan baru nih, fresh graduate. Bentar lagi kan banyak lulusan baru ya. Bentar lagi ya, sekarang udah bulan Juli, Agustus. Ya mungkin orang-orang pada wisuda di bulan Oktober November kali ya. Mungkin sih, gue nggak tahu. Tapi kalau gue dulu wisuda di bulan November sih. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman fresh graduate ini. Gue setelah lulus kuliah mau ngapain ya? Apakah gue mau lanjut lagi ke S2? Apa gue mau lanjut lagi dari D3 ke S1? Atau gue mau kerja, atau gue mau usaha, atau mau bisnis, atau mau entrepreneurship gitu ya. Nah, gue bakal bantu teman-teman untuk sedikit ngasih wejangan lah ya, sedikit ngasih opsi bahwa ini loh yang bisa dilakukan sama teman-teman setelah lulus kuliah. Oke, yang pertama, kalau teman-teman ngerasa gue belum capek belajar, gue masih semangatnya nih, gue lagi tune-innya nih gitu ya, dan gue ya biaya ada gitu. Kalian mau lanjutin kuliah, gue saranin lo lanjutin kuliah dulu aja gitu, karena nanti ketika lo udah ngerti duit, kadang kuliah suka males-malesan gitu ya. Nggak semua orang, mungkin ada beberapa yang konsisten kerja sambil kuliah gitu ya, tapi banyak juga yang ketika dia udah kerja, udah menghasilkan uang, dia jadi kayak malas gitu kuliah gitu. Jadi kalau seandainya emang lu lagi semangatnya belajar, lu juga pengen pendidikan lu lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya, dan lu punya biaya juga, ya udah lu kuliah aja. Nah, kemudian buat temen-temen yang emang nggak mau kuliah gitu ya, dia udah capek lah belajar ya, dari SD sampai kuliah belajar terus nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, pengen nih kerja atau pengen usaha, gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa kerja dan wirausaha itu sama-sama menghasilkan uang dan sama-sama menghasilkan ilmu gitu ya. Jadi dua jenis penghasil uang ini dia sama-sama memberikan kalian ilmu dan juga memberikan kalian uang otomatis. Nah, tinggal gimana sih caranya gue harus milih gitu loh. Gue harus milih kerja atau gue harus milih wirausaha gitu. Kalau gue saranin yang harus dikaji pertama kali adalah lu punya sesuatu di diri lu untuk melakukan hal baru, menciptakan ide baru, atau berani memiliki berani menghadapi tantangan yang besar atau tidak. Kalau seandainya lu punya itu semuanya, ambillah berbisnis gitu. Wah, gue punya ide ini nih, gue punya cara ini nih, gue punya sesuatu yang baru nih, dan lu suka banget sama yang namanya tantangan gitu ya, ya silahkan ambil wirausaha. Tapi kalau umpamanya wirausaha itu yang pasti challenge-nya bakal gede banget, karena lu nggak mungkin ketika lu udah mulai berwirausaha lu langsung menghasilkan uang banyak, lu langsung menghasilkan customer yang banyak, klien yang banyak. Itu sulit, butuh waktu untuk usaha kalian atau produk kalian itu dipercaya sama pasar gitu, dan kalian harus punya banyak hal di situ untuk menggodok itu semuanya. Oke, jadi silahkan ambil wirausaha ketika kalian emang punya challenge yang besar dan kalian nggak takut untuk, ya gue nggak takut rugi, gue nggak takut gue bangkrut, gue nggak takut ini itu, lu ambil aja. Cuman kadang lulusan baru belum punya rasa seyakin itu. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu dan gue pengen kerja tapi gue juga pengen wirausaha. Tadi gue udah bahas tentang wirausahanya. Sekarang gue akan bahas tentang kerja lah. Bisa dibilang kayak jadi buruh. Setinggi apapun posisi lu, gue mau kasih tahu ya buat teman-teman di luar sana, buat bos-bos di luar sana. Setinggi apapun posisi lu, ketika lu masih kerja sama orang, lu adalah buruh, men. Kalian adalah buruh. Lu mau jadi CEO, lu mau jadi COO, ketika lu kerja untuk orang lain atau lu bekerja untuk memperkaya orang lain, artinya lu adalah buruh. Oke? Jadi jangan pernah sombong gitu ya. Buruh ya buruh aja gitu. Beda sama yang tadi wirausaha gue bahas. Walaupun dia seorang pedagang gorengan, walaupun dia adalah seorang pedagang makanan keliling, atau dia seorang pedagang asongan lah ya, itu dia adalah bos, men.
dia bos, karena dia tidak bekerja untuk orang lain, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Beda cerita kalau dia ngambil barang dari orang lain, dia ngambil, itu beda ya, itu namanya kerjasama partner, dia ngambil dari supplier, itu beda. Tapi kalau umpamanya lu kerja posisi lu tinggi buat orang lain, ya lu sama aja buruh gitu ya. Nah buat teman-teman fresh graduate, ketika lu nanti suatu saat lu sudah menjadi orang yang hebat di dunia kerja, ya lu jangan sombong, lu adalah buruh gitu loh, karena lu kerja untuk orang lain. Nah buat teman-teman fresh graduate yang mau milih kerja, pastiin dulu kalian itu mau apa. Artinya tuh mau apa tuh, lu tuh mau posisi apa, lu punya kemampuan apa, lu mau perusahaan seperti apa, dan lu mau caranya gimana. Jadi lu harus mau dulu, bisa atau tidak itu pasti bisa. Gue nggak bilang semua, nggak bilang nggak apa ya, nggak, gue menyatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa sih. Gue menyatakan semuanya bisa, tinggal mau atau tidak mau. Orang yang mau belajar berenang pasti dia bisa berenang, ya kan. Orang yang mau belajar nembak pasti dia bisa nembak, cuman tinggal mau atau tidak gitu ya. Oke, jadi kalau umpamanya lu udah tahu nih maunya apa, oh ya gue lulus kuliah, gue mau jadi seorang finance and accounting, gue mau jadi seorang IT, gue mau jadi seorang sales and marketing, oke, atau gue mau menjadi seorang GA. Ya, ketika lu udah tahu lu mau jadi apa dan lu suka apa, lu pelajarin posisi itu. Wah, gue mau jadi seorang IT. IT-nya apa sih gitu? IT support kah, front end kah, back end kah, produk kah, desain kah, atau apapun, lu harus pelajarin itu semuanya. Oke, nah ketika lu udah pelajarin itu semua, ketika lu udah tahu itu semua, ya kan, oh skill gue ada di sini, ya udah deh, lu mulai belajar gimana caranya bikin CV, gimana caranya interview, gimana caranya lowongan kerja kayak gitu. Oke, ketika lu udah tahu itu semua, ya lu udah mulai bisa untuk berperang. Dan gue kasih tahu, ketika lu pertama kali untuk ngelamar kerja, lu nggak bakalan bisa langsung lolos, jangan berharap langsung lolos. Ada orang yang langsung lolos di percobaan pertama, banyak ya kan, tapi ketika kita melakukan percobaan pertama, kita berharap boleh, tapi kita juga harus tahu bahwa kita baru pertama kali nyoba, kemungkinan kita gagal akan tinggi. Oke, jadi buat teman-teman yang lulus kuliah, yang lulus sekolah, yang baru banget mau lulus dan udah lulus, kalian bisa jadi ini referensi. Lu mau kuliah lagi, lu mau kerja, atau lu mau wirausaha. Kalau lu mau kuliah lagi, lu pertimbangin lu mau kuliah di mana, lu punya biaya atau tidak, lu masih semangat sekolah atau tidak, atau kuliah atau tidak. Kalau lu mau kerja, lu pastiin lu mau jadi apa, lu mau seperti apa. Ketika lu udah mau, lu akan tahu gimana lu mempersiapkan itu. Lu mau jadi IT, lu harus tahu IT apa. Contohnya front end. Ya udah, gue mau jadi front end karena gue punya skill front end, gue harus belajar front end itu seperti apa. Gue harus bikin CV gue harus bikin surat lamaran gue harus riset posisi ini, gue harus cari lowongan kerjanya. Kalau kalian mau jadi seorang entrepreneurship, lu mau wirausaha, lu pastiin dulu lu punya kemampuan di mana, lu punya strong point di mana untuk berwirausaha. Contohnya lu jago di marketing, artinya ketika lu punya produk yang biasa aja, itu bisa menjadi luar biasa ketika lu mengeluarkan skill marketing dan sales lu gitu ya. Terus lu juga harus bisa mempertimbangkan budgetnya, lu harus juga mempertimbangkan resikonya, bla 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 segala macam. Itu juga banyak, karena wirausaha itu adalah challenge-nya jauh lebih besar daripada kita bekerja. Pasti ya kan, karena kemungkinan kita gagal tinggi, kemungkinan kita bangkrut juga tinggi banget, dan itu harus dipersiapkan dengan matang. Oke, thank you buat teman-teman. Itu aja yang bisa gue share kali ini. Salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.